Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana pada masa-masa yang lama-lama bertambah ruwet, yang tidak tahu sampai kapan pastinya kita dapat berjumpa atau perkuliahan normal. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada mahasiswa-mahasiswaku dimanapun Anda berada, juga kepada pemirsa-pemirsa lain yang berkesempatan untuk selalu menyimak, selalu memperhatikan apa yang kita diskusikan selama pembelajaran melalui media online. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengupas sedikit masalah-masalah perkembangan isu-isu terbaru yang mungkin kita hadapi ke depan. Sebagaimana kita ketahui bahwa semakin lama permasalahan COVID-19 ini telah menjadikan berbagai negara kewalahan mengatasinya. Ada beberapa negara yang mencoba melonggarkan sistem lockdown di beberapa negara tersebut, lalu diketahui belakangan bahwa terjadinya peningkatan jumlah kasus positif COVID-19, sehingga mengakibatkan negara tersebut melakukan kembali lockdown. Nah, akan halnya seperti di negara kita, ada isu yang berembus tentang new normal atau kehidupan normal yang baru, yang konsepnya pun juga kita sama-sama belum mengetahui secara pasti, tapi seolah-olah bahwa ada kebingungan di institusi negara kita untuk memutuskan yang tepat seperti apa sistem pendidikan yang akan dilakukan. Apakah akan masuk kelas seperti biasa atau tetap fokus kepada sistem perkuliahan daring. Kita harus siap dengan berbagai macam kemungkinan yang akan terjadi. Dan salah satunya adalah perkuliahan yang kita lakukan selama ini melalui perkuliahan jarak jauh yang telah sering kita lakukan, itu sudah hampir dipastikan memenuhi atau memperoleh atau mendapatkan konsep yang tepat. Nah, pada pagi hari ini saya akan bercerita bahwa ada masukan-masukan dari beberapa sahabat, kolega, mahasiswa, bahwa diskusi yang akan kita lakukan tidak hanya terbatas mengenai teori perkuliahan, tapi mereka berharap diskusi ini akan diperluas. Di antaranya adalah mungkin pembahasan riset-riset artikel yang terbit di berbagai jurnal-jurnal yang baik, tentu saja dalam bidang kita, dalam bidang statistik, dan ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau masukan bahan-bahan skripsi untuk mahasiswa-mahasiswa semester akhir. Dan saya rasa ini merupakan ide yang sangat bagus, bahwa ke depan kita akan mencoba konsep diskusi melalui media ini kita perluas. Tidak hanya cerita mengenai teori perkuliahan, tapi kita akan memperluas kepada masalah-masalah membahas riset artikel yang terbit dalam suatu jurnal yang bertujuan tentu saja sangat baik untuk memberikan gambaran kepada mahasiswa semester akhir untuk mendapatkan pencerahan, mendapatkan bahan tentu untuk melakukan atau menyelesaikan skripsi tugas akhir mereka. Terus juga ada yang bercerita bahwa kenapa juga tidak kita bicarakan masalah-masalah umum seperti masalah
sosial, masalah agama yang ditinjau dari sudut pandang statistik atau matematik. Dan saya rasa ini merupakan suatu gambaran-gambaran yang bagus. Kita akan coba nantinya beberapa pembicaraan-pembicaraan tentunya tidak hanya dibatasi oleh perkuliahan kita, tapi juga kepada masalah-masalah yang lebih luas. Masalah riset artikel yang terbit di berbagai jurnal, masalah-masalah umum, masalah sosial, masalah agama yang bisa ditinjau dari bidang matematik. Dan saya rasa ini merupakan suatu penghargaan bagi saya, karena tanggapan masukan yang diberikan sangat positif, sangat baik sekali, yang disampaikan melalui agro, melalui Facebook tentunya ada harapan-harapan yang diberikan kepada program perkuliahan ini ke depannya. Nah, di samping itu juga saya ingin memperkenalkan beberapa sponsor yang selalu setia menemani saya untuk beraktivitas dari rumah menyampaikan ilmu. Di antaranya adalah dapat kita lihat ada suatu lembaga riset yang saya sebut dengan Rado Research Center, di mana lembaga ini adalah lembaga riset yang bertujuan ingin menjawab berbagai masalah isu yang berhubungan dengan data pastinya. Jadi kita ingin memberikan gambaran, ingin menerangkan, ingin memperjelaskan beberapa isu seperti isu data COVID-19. Kita sudah bahas melalui sudut pandang statistik tentunya, dan itu merupakan suatu hal yang terbaik yang dapat dilakukan oleh lembaga Rado Research Center ini. Dan lembaga ini tentu tidak terbatas hanya kepada data-data sains, bisa kepada data-data sosial yang memang memerlukan berbagai penanganan dalam bidang pemodelan matematis atau menarik kesimpulan dengan menggunakan teknik statistik yang ada. Ini merupakan suatu lembaga yang saya singkat dengan RRC. RRC ini merupakan kepanjangan dari Rado Research Center. Nah, lembaga ini memang akan selalu menemani kita dalam menyampaikan beberapa keilmuan, beberapa isu yang akan dikupas secara matematis. Terus ada lagi, kita lihat sponsor di sini, Rumah Singgah dan Rumah Sakit Matematika. Nah, lembaga ini berdiri pada tahun 2015, di mana awalnya lembaga ini bertujuan untuk membantu orang tua, membantu siswa SD, SMP, SMA yang kesulitan dalam memahami konsep matematik. Nah, rumah singgah dan rumah sakit matematika ini dikelola oleh beberapa dokter dan perawat. Dokter kita istilahkan adalah tenaga pengajar yang mempunyai kapasitas yang baik seperti dosen, itu dokter. Dan perawat-perawat yang kita istilahkan pada rumah sakit atau rumah singgah ini adalah mahasiswa semester atas. Berdiri dari tahun 2015 hingga sekarang 2020, setelah 5 tahun, namun kita akui bahwa perkembangannya ini tidak berkembang secara signifikan. Namun walaupun begitu, kita telah memiliki beberapa pasien. Nah, pasien dalam tanda kutip adalah siswa yang menggunakan jasa untuk membantu mereka memahami, dan tidak hanya siswa, orang tua juga datang. Nah, kita tahu bahwa pada masa-masa 2015, masa-masa asap menyelimuti Riau, memang diserumahkan dalam waktu tempoh beberapa lama sehingga memberikan masalah bagi orang tua dalam memahami tugas-tugas rumah yang diberikan oleh guru. Oleh sebab itu mereka dapat menggunakan jasa layanan rumah singgah dan rumah sakit matematika. Nah, rumah singgah dan rumah sakit matematika ini telah memiliki dokumen haki. Telah kita daftarkan dokumen hakinya, hak kekayaan intelektualnya melalui Departemen Hukum dan HAM.
Nah, ini telah memiliki sertifikat HAKI. Jadi, saya rasa lembaga ini juga turut memberikan masukan kepada kita, pengalaman-pengalaman yang mereka miliki, terutama dalam memberikan masukan, penyampaian yang baik agar siswa atau mahasiswa memahami bagaimana dalam perkuliahan secara singkat dan tepat. Nah, ini adalah lembaga yang sangat baik dan insya Allah akan menemani kita untuk seterusnya. Dan yang terakhir, sponsor kita adalah ada beberapa masukan dari mahasiswa kita. Mereka memberikan masukan melalui suatu wadah yang disebut dengan himpunan mahasiswa jurusan matematika. Dan kita ketahui bahwa beberapa personal dari HMJ ini memang sangat aktif dan kreatif. Mereka memberikan masukan kepada saya bagaimana mendesain background agar tampilan itu menarik dan sangat enak untuk dilihat sehingga pembelajaran itu tidak membosankan, menjenuhkan. Terima kasih tentu saya sampaikan kepada HMJ, Prodi Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Anda memang luar biasa atas ide-ide yang diberikan. Nah, inilah 3 sponsor nanti yang akan terus bersama kita, akan menemani kita sampai batas waktu yang saya rasa kita tidak tahu. Jadi intinya apa yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah kita memberikan perkenalan seperti apa pembelajaran dalam era new normal mungkin yang akan terjadi, yang didengung-dengungkan oleh pemerintahan pusat maupun pemerintahan provinsi dan pemerintahan kota di Pekanbaru. Kita akan mempersiapkan diri, kita akan terus berbuat yang terbaik, kita akan menggunakan semua fasilitas yang ada. Terutama kita sangat menerima masukan-masukan tentunya untuk pembaikan-pembaikan kualitas-kualitas pembelajaran yang kita lakukan pada masa-masa PSBB kah namanya, lockdown kah namanya, stay at home kah namanya. Yang paling penting kita meminimalisir kerugian yang ditimbulkan oleh berhentinya sistem perkuliahan normal. Dan saya juga sangat berterima kasih sekali atas nasihat masukan yang diberikan, terutama dalam menyampaikan pokok-pokok pikiran apa yang akan kita harus lakukan. Ternyata seperti yang kita sampaikan tadi, banyak harapan-harapan yang diberikan kepada kita untuk tidak hanya fokus kepada materi perkuliahan, tapi bisa fokus kepada atau meluas kepada bidang-bidang yang lainnya. Tentu saja bukan tertutup kemungkinan kita akan mendatangkan pakar-pakar tentunya nantinya. Mungkin insya Allah kalau ada kesempatan kita akan mencoba mencari pakar-pakar yang tepat untuk menjawab berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat. Sekali lagi, saya sebagai pribadi, saya Dr. Rado Hendra, sebagai salah satu pengajar di Fakultas Sains Teknologi, Prodi Matematika, tentu saja sangat berharap bahwa apa yang kita lakukan dapat memberikan manfaat kepada Anda semua. Dan tentu saja saya berharap masukan-masukan yang berharga tentunya seperti yang telah kita bicarakan sebelumnya. Jadi tunggu tanggal mainnya, kita akan coba mencari dulu format-format bahan-bahan yang baik, yang mudah dipahami tentunya untuk disampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa semester atas. Maupun untuk bahasan-bahasan umum seperti bahasan-bahasan masalah keagamaan, masalah-masalah sosial lainnya, kita akan coba mencari format yang tepat seperti apa nantinya yang akan kita lakukan. Dan kemungkinan salah satu yang menarik adalah karena saya pribadi di bawah Departemen Keagamaan RI, dan kita tahu bahwa perguruan tinggi di dalam departemen, di lingkungan Departemen Keagamaan
telah fokus di bidang integrasi sains dan Islam. Mungkin ini merupakan satu pilihan nantinya bagi saya, bagaimana nantinya memanfaatkan media ini untuk bercerita lebih banyak lagi seperti apa riset-riset integrasi sains dan keislaman itu yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya ataupun yang telah dilakukan oleh lembaga Rado Research Center. Sekali lagi, saya sangat berterima kasih kepada 3 sponsor kita yang sangat luar biasa. Ada Rado Research Center atau RRC, ada rumah sakit dan rumah singgah dan rumah sakit matematika, dan ada himpunan mahasiswa jurusan matematika Fakultas Sains dan Teknologi. Oke, terakhir mungkin saya sampaikan bahwa selalu tetap menjaga kesehatan di rumah. Kita tidak tahu seperti apa perkembangan COVID-19 ini, membingungkan semuanya. Di negara-negara, tidak hanya di Indonesia, di negara-negara maju pun mereka kebingungan. Setelah mereka buka, mereka tutup lagi. Artinya memang kita belum siap. Negara maju aja belum siap, apalagi kita. Mereka buka, mereka tutup lagi. Dan beberapa negara ada yang telah memastikan bahwa mereka akan membuka sistem pendidikan normal hingga tuntas masalah corona ini. Kita tidak tahu kapan corona ini akan berakhir. Oleh sebab itu, saya selalu berpesan kepada mahasiswa, tetap jaga kesehatan, berolahraga, patuhi protokol kesehatan COVID-19, pakai masker, cuci tangan, dan jangan sering di tempat keramaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.